Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan Sobat Tani dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel ini dan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan materi penyuluhan yaitu administrasi kelompok tani. Dan tentunya masih bersama saya Yayu Suhesti SPT. Ya, saya merupakan penyuluh pertanian yang bertugas di BPP Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dan saya saat ini membina 2 WKPP, yaitu Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan dengan total 2 gapoktan, 18 kelompok tani, dan 1 kelompok wanita tani. Ya, sebelum kita masuk materi, kita akan terlebih dahulu membahas tentang kelompok tani. Jadi berdasarkan dari Permentan RI nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dan kelompok tani ini memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai kelas belajar. Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi kelompok tani itu adalah sebagai wahana kerjasama. Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan. Kemudian fungsi kelompok tani selanjutnya yaitu sebagai unit produksi, yaitu usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, kemudian kenapa harus ada administrasi kelompok tani? Ya, jadi fungsi dari administrasi itu manfaatnya adalah memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh kelompok tani, kemudian juga agar pengurus kelompok tani bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam kelompok tani, kemudian juga bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan kelompok tani. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa fungsi dari administrasi kelompok tani ini adalah sebagai alat kontrol, sebagai alat dokumentasi, sebagai bahan evaluasi kelompok, dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Ya, di sini sudah kita lihat ada beberapa jenis buku administrasi kelompok. Ini yang kebetulan saya pakai dan mungkin di sini rekan-rekan Sobat Tani dimanapun berada ada versi yang berbeda. Tapi tidak masalah, yang penting selama itu kita laksanakan bahwa kita melakukan pencatatan dan dokumentasi di administrasi tersebut, artinya kita sudah memiliki usaha untuk menertibkan administrasi. Ya, kalau untuk yang dari versi saya, di sini buku administrasi kelompok tani yaitu ada buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir pertemuan, buku notulen rapat, buku inventaris barang, buku rencana kegiatan, buku iuran anggota kelompok, dan buku kas. Ya, jadi ada juga di sini yang membagi 2 administrasi ya, administrasi kegiatan dan juga administrasi keuangan. Nah, dari buku yang kita lihat di tampilan slide ini ada namanya buku iuran dan juga buku kas. Ini mungkin di beberapa kelompok juga ada yang namanya buku simpan pinjam atau buku kas unit usaha, itu termasuk administrasi keuangan. Tidak masalah karena disesuaikan dengan kondisi kelompok tani masing-masing. Nah, dan berikut di sini ada contoh dari buku administrasi. Nah, di sini ada satu yaitu buku anggota, di sini ada formatnya. Nanti bisa rekan-rekan
duplikasi atau mungkin bikin ulang ya. Kira-kira seperti inilah, di sini ada nama, kemudian ada data yang berisi tentang data anggota kelompok tani tersebut. Kemudian ada juga buku tamu. Buku tamu ini juga wajib dimiliki oleh kelompok tani, yang fungsinya nanti setiap ada tamu yang datang itu akan ada pencatatannya. Mungkin ada tamu dari pihak dinas atau dari pihak luar sehingga kita bisa tahu histori kegiatan atau keperluan dari tamu tersebut seperti apa. Lalu selanjutnya ada buku kegiatan. Nah, di sini bisa merangkum kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok tani tersebut. Karena kegiatan, misal kegiatan gerdal atau kegiatan monitoring bantuan dan sebagainya. Di sini juga perlu ada pencatatan. Selain itu juga ada juga di sini buku daftar hadir. Nah, tentunya ini juga harus dimiliki karena setiap pertemuan tentunya kita harus ada absen daftar hadir untuk bisa mengetahui keaktifan masing-masing anggota kelompok tani. Kemudian di sini juga ada buku notulen rapat. Nah, jadi setiap kita rapat juga kita catat di sini tanggalnya, kemudian rapatnya, kemudian kesimpulan dari rapatnya seperti apa. Tuh. Selanjutnya juga di sini ada buku inventaris barang. Ya, di sini maksudnya mungkin kita memiliki aset, ya mungkin di kelompok tani memiliki pembelian alsintan, contohnya mungkin tang semprot atau traktor. Nah, di sini juga butuh pencatatan. Ataukah itu beli, ataukah itu berasal dari bantuan, juga perlu dicatat di sini. Nah, di sini juga selanjutnya ada buku rencana kegiatan. Ya, di sini merangkum jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di kelompok tani tersebut. Lalu di sini juga ada buku iuran anggota kelompok. Nah, tentunya di sini juga kelompok supaya berjalan ini sesuai dengan kesepakatan karena berbeda-beda, saya yakin karena butuh anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi kembali lagi nih kesepakatan dari kelompok. Di sini juga sama ada buku kas. Nah, di sini buku kas juga sama, mungkin disesuaikan dengan ADART kelompok tani tersebut berapa besaran jumlahnya, tapi yang terpenting di sini adalah pencatatannya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan nanti seperti saya katakan sebelumnya di buku keuangan administrasi keuangan ini juga ada juga namanya buku simpan pinjam, ada juga buku namanya kas usaha. Jika misalnya kelompok tani itu memiliki usaha, ada kas tersendiri gitu. Nah, ini fleksibel saja, jadi mengikuti kondisi dan situasi. Dan mungkin cukup itu beberapa contoh dari buku administrasi. Mungkin kalau rekan-rekan penyuluh atau rekan-rekan kelompok tani lain yang memiliki contoh atau administrasi bisa mungkin ditambahkan di kolom komentar. Ya, Pak Hansip nyambel terasi, pakai baju berwarna-warni. Mari tertib administrasi demi kemajuan kelompok tani. Ya, lebih dan kurangnya itu saja bisa saya sampaikan tentang administrasi kelompok tani ini. Dan saya berharap materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya rekan-rekan Sobat Tani. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.